semuanya. Seperti biasa, sebelum kita melakukan aktivitas dan pembelajaran di pagi hari ini, marilah kita sama-sama mendengarkan renungan pagi yang akan saya sampaikan. Nah, sebelum mulai renungan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Engkau masih memberikan kesempatan kami untuk berkumpul kembali untuk melakukan renungan pada pagi hari ini. Ya Bapa, kami memohon agar Engkau bisa hadir di tengah-tengah kami untuk memberikan rahmat penyertaan-Mu sehingga renungan pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama-Mu ya Bapa, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Baik, tema renungan pada pagi hari ini yaitu tabah dalam tekanan. Nah, renungan ini saya ambil dari 2 Timotius 3 ayat 10-15 yang akan saya bacakan. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang, setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita dianiaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Amin. Teman-teman semuanya, dalam Alkitab sudah tercatat mengenai perjalanan Rasul Paulus. Siapa sih dari kita yang gak tahu siapa Rasul Paulus dan gak mengenal siapa Rasul Paulus? Pastikan namanya udah gak asing lagi buat kita. Nah, Rasul Paulus ini adalah seseorang yang awalnya membenci Kristen dan bahkan membunuh orang Kristen. Namun, karena kasih Tuhan yang begitu besar dan adanya jamahan dari Roh Kudus, nah, itu bisa membuat Rasul Paulus menjadi pengikut Kristus yang setia hingga akhir hidupnya. Seperti yang udah kita baca tadi di bacaan awal, surat Timotius ini berisikan mengenai nasihat dari Paulus kepada Timotius untuk selalu tabah dalam memberitakan Injil. Seperti yang sudah kita tahu, seharusnya kita juga sudah mengerti bahwa cobaan yang didapatkan bagi para penyebar Injil saat itu sangatlah banyak. Salah satunya adalah mengalami penolakan atau bahkan dibenci oleh masyarakat sekitarnya. Nah, teman-teman dalam Kristus, sikap tabah ini dapat diartikan sebagai kuat maupun tegar. Sebagai contoh sederhananya adalah ketika kita mendapatkan nilai ujian yang tidak sesuai harapan kita atau bisa dibilang di bawah KKM. Pastinya kita akan merasa sedih dan kecewa ketika mengetahui hal itu. Banyak sih hal yang bisa kita lakukan sebenarnya untuk mengatasi rasa sedih dan kecewa tadi. Yang pertama, kita bisa mengambil waktu dan mengambil sikap baik untuk berdoa. Kita meminta kekuatan dari Tuhan agar bisa bangkit dari keterpurukan, dan kita juga bisa meminta dan memohon agar kita bisa memperbaiki nilai remedi tadi dan juga meminta hikmat agar kembali bersemangat dalam belajar. Seperti yang kita tahu teman-teman, berdoa adalah cara terbaik bagi anak Tuhan untuk menumbuhkan rasa ketabahan, kuat, dan tegar. Roh Kudus akan membimbing kita untuk belajar lebih giat, dan mungkin salah satu caranya adalah dengan meminta bantuan dari guru atau teman untuk menjelaskan materi yang mungkin kurang kita pahami. Ingatlah juga untuk jangan pernah ragu meminta pertolongan, karena bahwasannya kita sendiri tahu bahwa kita adalah makhluk sosial membutuhkan bantuan dari orang lain. Teman-teman semua, Timotius ini mendapatkan nasihat dari Rasul Paulus agar
dia bisa tabah dalam memberitakan Injil. Nah, hal ini bukanlah hal yang mudah juga. Timotius harus tabah dalam menghadapi segala tekanan yang terjadi saat itu padanya. Begitu pula dengan kita. Kita sebagai manusia juga harus bisa menghadapi semua masalah, semua tantangan yang terjadi dalam hidup ini dengan penuh ketabahan. Jika memang kita memerlukan pertolongan, ingatlah selalu bahwa pertolongan akan selalu hadir dari Tuhan. Baik, demikianlah renungan yang bisa saya sampaikan. Sebelum mengakhiri renungan pada pagi hari ini, kita akan berdoa. Berdoalah agar firman pagi ini bisa berakar dan tumbuh berbuah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam surga, kami mengucap syukur karena atas hadirat-Mu dan atas berkat-Mu, renungan pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Bapa, sebentar lagi kami akan menjalankan aktivitas kami masing-masing, kami akan bersekolah, kami akan berkegiatan. Berkatilah kami semua agar aktivitas yang kami akan lakukan bisa berjalan dengan lancar dan penuh dengan hikmat-Mu. Bapa, sertailah selalu kami dan berilah kami damai sejahtera-Mu agar apa yang terjadi dalam hidup kami ini bisa berguna bagi hidup kami yang akan datang. Hanya di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih, shalom dan Tuhan memberkati.